Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Pak DTV Malang Official, media informasi dan motivasi. Saudaraku, mudah-mudahan kita semua senantiasa sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita simak video ini sampai habis agar kita tidak gagal paham, tidak gagal di dalam berkomentar. Baiklah saudaraku, menyikapi atau melihat video-video dari Adin Iwan PSSI dan juga Bang TIJ atau Teku Iqbal Johar, dimana sebenarnya TIJ ini hanya ingin atau hanya mau si Adin ini minta maaf, ya, juga Umi Preman dan Mama Skaryo insya Allah, ya. Nah, tapi sampai sejauh ini Adin Iwan ini kekeh tidak mau minta maaf, ya. Padahal kalaupun Adin ini minta maaf, saya kira polemik ini akan segera berakhir. Sebagaimana kita ketahui, kita sepakati bahwa manusia itu tidak terlepas dari yang namanya kesalahan. Tidak ada seorang manusia pun yang tidak pernah berbuat salah, tidak pernah berbuat keliru. Di dalam segala hal, di dalam segala segi kehidupan, kita bisa saja terlibat dalam sebuah kesalahan. Memperbaiki kesalahan dan minta maaf, ini adalah sebuah cara efektif untuk meredam yang namanya konflik perdebatan dan bisa memperbaiki sebuah hubungan di antara manusia itu sendiri. Namun meminta maaf adalah harus dengan ketulusan, minta maaf dari dalam hati yang paling dalam, dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan itu lagi. Namun apabila minta maaf ini tidak didasari sebuah ketulusan, maka ini bisa memicu emosi negatif, ya, bisa memicu yang namanya depresi, memicu gangguan kecemasan, ya, bahkan memicu stres, dan juga secara fisik ini bisa menimbulkan penyakit nyeri otot, penyakit asam lambung, dan juga penyakit jantung. Jadi apabila kita meminta maaf dengan tidak sepenuh hati atau tidak dari dalam hati yang tulus, maka hal itu juga akan mengalami gangguan-gangguan seperti yang saya sebutkan tadi. Dan juga minta maaf jangan secara terpaksa atau dikarenakan terpaksa, karena meminta maaf itu harus didasari oleh rasa benar-benar menyesal, ya. Agar kalau kita benar-benar menyesal dan kita minta maaf dengan sukarela tanpa paksaan, maka ini akan menimbulkan kepercayaan dari orang lain terhadap kita. Jadi minta maaflah dengan tulus, minta maaflah jangan dengan terpaksa, ya. Karena apa? Kalau kita sudah minta maaf dengan ketulusan, dengan ikhlas, maka ini akan bisa menghindarkan kita
dari yang namanya emosi negatif. Bisa memperbaiki suatu hubungan antar manusia, bisa mengurangi stres, dan bisa menyeimbangkan hormon dan meningkatkan energi yang positif. Nah, kenapa sih orang kok tidak mau minta maaf, atau orang susah untuk minta maaf seperti apa yang dialami oleh Adin Yuan PSI saat ini? Mereka rata-rata memiliki alasan, yaitu antara lain bahwa dengan minta maaf itu akan membuat orang itu malu. Alasannya seperti itu. Banyak di antara kita ya yang menganggap bahwa minta maaf itu sebagai jalan untuk melepaskan diri dari rasa bersalah. Namun bagi orang-orang yang tidak memiliki lapang dada, tidak memiliki legowo, minta maaf itu bisa jadi menjadi sesuatu yang sangat memalukan. Jika pada secara umum dan wajar, rasa bersalah ini membuat seseorang merasa tidak enak atas kesalahan yang telah dilakukan. Namun tidak demikian dengan orang-orang yang tidak bisa legowo. Mereka justru merasa nyaman ya, apabila melakukan kesalahan ya, dan tidak meminta maaf. Karena kalau dengan minta maaf, mereka merasa tidak nyaman dan merasa malu karena terpaksa harus minta maaf tadi. Perasaan malu inilah yang membuat orang-orang yang tidak legowo ini merasa dirinya itu nanti akan menjadi menjadi buruk, menjadi jelek, menjadi tidak dikagumi orang lagi. Jadi orang yang merasa malu atau terpaksa minta maaf ini dengan alasan malu, ini nanti akan mengalami krisis identitas. Terus alasannya kenapa orang kok tidak mau minta maaf? Takut harga dirinya turun ya. Jadi biasanya orang-orang yang tidak legowo atau tidak mau mengakui kesalahan dan meminta maaf ini merasa apabila mereka meminta maaf dan mengakui kesalahan, maka ini bisa mengancam harga diri mereka menjadi jatuh. Nah, biasanya orang-orang seperti ini akan sulit minta maaf karena hal ini bertentangan dengan karakter atau kepribadiannya. Jadi orang-orang dengan tipe seperti ini yang menganggap minta maaf itu akan menjatuhkan harga diri, ini memiliki sebuah pemikiran. Jika mereka melakukan sebuah kesalahan, berarti mereka jahat. Jika lalai, berarti mereka tidak peduli. Jika salah, berarti mereka bodoh. Oleh karena itu, meminta maaf bagi mereka ini bisa mengancam harga diri orang tersebut yang memiliki memiliki karakter tidak terbiasa legowo meminta maaf tersebut. Orang juga alasan kenapa orang tidak mau meminta maaf ini takut akan memunculkan kesalahan-kesalahan lain yang telah dilakukan. Memang sebagian dari kita memiliki sebuah anggapan bahwa minta maaf ini merupakan sebuah kesempatan untuk meredakan konflik ya, antar kita dengan orang lain, juga dengan orang-orang di sekitar kita.
Namun orang-orang yang tidak terbiasa meminta maaf, mereka beranggapan bahwa minta maaf ini akan menjadi pintu pembuka bagi tuduhan dan konflik-konflik lainnya. Ya, dengan meminta maaf, orang-orang yang tidak biasa legowo ini khawatir apabila orang lain nanti memiliki sebuah kesempatan, memiliki sebuah peluang untuk mengungkit semua kesalahan-kesalahan yang sebelumnya pernah dilakukan, sehingga mereka enggan meminta maaf karena takut nanti harus menanggung kesalahan-kesalahan yang lain yang telah dan pernah dilakukan seperti itu. Alasan yang selanjutnya kenapa orang ini sulit dan tidak mau minta maaf, mereka mengkhawatirkan pertahanan jiwanya ini jebol. Ya, jadi beberapa orang atau beberapa manusia, tipe manusia yang tidak mau minta maaf, biasanya orang ini cenderung merasa nyaman meluapkan emosinya dengan rasa marah, memaki-maki, dan dengan emosi yang meledak-ledak. Walaupun sebenarnya kita tahu bahwa emosi tersebut, rasa marah tersebut, itu adalah merupakan luapan rasa takut akan terbongkarnya sebuah kesalahan yang telah dilakukan. Ya, jadi sebenarnya kalau kita mau dengan legowo meminta maaf dan mengakui kesalahan, maka ini tidak akan menghancurkan kepercayaan orang lain terhadap kita. Orang lain akan lebih salut, akan lebih care, akan lebih perhatian kepada kita apabila kita mau meminta maaf dan mengakui kesalahan kita, dan kita jadikan kesalahan tersebut sebagai suatu pelajaran agar tidak pernah terulang kembali. Karena dengan minta maaf nanti akan kita dapatkan suatu hubungan sosial yang berkualitas dengan orang-orang di sekitar kita, dengan saudara-saudara kita, dengan seluruh masyarakat yang berhubungan dengan kita. Jadi jangan pernah khawatir apabila minta maaf itu akan merendahkan derajat kita. Minta maaf itu akan membuat kita malu. Minta maaf itu akan membuat orang lain mengorek-ngorek kesalahan kita. Meminta maaf tersebut akan membuat pertahanan psikologis kita jebol. Jangan pernah takut, karena justru dengan meminta maaf, maka itu akan menunjukkan jiwa besar kita. Karena yang berani minta maaf dan mengakui kesalahan adalah orang-orang yang memiliki jiwa-jiwa besar, jiwa-jiwa patriot, dan jiwa-jiwa kesatria. Baiklah saudaraku, mudah-mudahan ini semua bisa menjadi pembelajaran bagi kita, terutama untuk diri saya sendiri. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.